Hai semuanya, balik lagi di channel Konsultan Berotot. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh setengah persen atau PP 23. Jadi langsung aja ya. PPh setengah persen atau salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM. Pengenaan tarif 0,5% ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Peraturan ini menggantikan peraturan pemerintah nomor 46 atau yang lebih dikenal PP 46 yang mengatur tarif final 1% untuk UKM. Seperti disebutkan di bagian penjelasan, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 atau PP 23 bahwa tujuan PP 23 yaitu untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Yang ketiga, tujuannya itu untuk lebih memberikan keadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan. Wajib pajak kelas UKM ini cukup diwajibkan membayar pajak setengah persen dari omsetnya setiap bulan. Pajak yang dikenai adalah pajak penghasilan, sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) itu tidak diwajibkan karena ambang batas kewajiban PPN sama dengan ambang batas PPh setengah persen yaitu 4,8 miliar rupiah omset dalam setahun. Tarif PPh setengah persen ini bersifat final, yaitu omset setiap bulan dikalikan dengan 0,5%. Kenapa dari omset, bukan dari keuntungan? Semua pajak penghasilan yang menggunakan metode final menggunakan dasar pengenaan dari omset. Alasannya untuk kemudahan perhitungan, cocok dengan tujuan pengaturannya. Kapan mulai berlakunya PP 23? PP 23 ini menggantikan PP 6, PP 46. Mulai berlakunya PP 23 ini sejak tahun 2018, yaitu 1 Juli 2018. Artinya wajib pajak yang semula membayar PPh 1% berdasarkan PP 46 itu sejak masa Juli 2018 wajib bayar dengan 0,5% omsetnya per bulan. Siapa yang mendapatkan manfaat PP 23? Wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPh setengah persen adalah wajib pajak, orang pribadi dan badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Namun demikian, PP 23 ini memberikan batasan waktu untuk memanfaatkan fasilitas PPh setengah persen. Batasan waktunya menurut PP 23 itu untuk orang pribadi dibatasi selama 7 tahun sejak 2018. Badan yang berbentuk PT itu selama 3 tahun dan badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer dan firma dibatasi 4 tahun. Artinya untuk PT wajib menggunakan tarif PPh umum ini di tahun 2021 walaupun omset tahun sebelumnya 4,8 karena PP 23 berlaku sejak Juli 2018, maka kewajiban tarif PPh umumnya juga berlaku di Juli 2021. Begitu juga dengan koperasi CV wajib menggunakan tarif PPh umum di bulan Juli 2022, sedangkan orang pribadi akan diwajibkan di tahun 2025. Wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2019 dan seterusnya, tentu ketentuan tahun di atas dihitung sejak terdaftar. Terdapat pengecualian wajib pajak yang tidak memanfaatkan PP 23, yaitu wajib pajak yang memilih menggunakan tarif umum atau pajak penghasilan walau omsetnya masih di bawah 4,8. Jadi bisa juga ya wajib pajaknya ingin memilih tarif umum. Yang kedua, CV atau firma dibentuk oleh beberapa wajib pajak, orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas atau tenaga ahli. Wajib pajak mendapatkan fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPh atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Yang terakhir adalah BUT, bentuk usaha tetap. Bagaimana membayar PPh setengah persen atau membayar PPh final bruto tertentu? PPh setengah persen ini dihitung dari omset atau peredaran bruto dalam sebulan. Sehingga pajak penghasilan yang wajib dibayarkan yaitu sebesar 0,5% dari omset, dibayar setiap bulan.
Dihitung dan dibayar untuk setiap outlet atau NPWP cabang. Beberapa outlet boleh digabung asal masih satu NPWP. Nah, pajak ini dibayar di bank atau pos, lebih simpelnya sekarang di ATM atau internet banking atau mobile banking. Sebelum bayar ke bank atau transfer lewat m-banking atau mobile banking, pastikan dahulu nih kalian udah buat kode billingnya. Kode jenis pajak yang digunakan adalah 41128420. Itu untuk final peredaran bruto. Nah, apakah wajib pajak PP23 harus memiliki surat keterangan atau SKB? Menurut PP23, bahwa pelunasan PPh setengah persen ada dua. Yang pertama dilunasi sendiri, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir, atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut supaya dapat dipotong PPh 0,5% oleh pemotong. Maka wajib pajak PP23 saat melakukan tagihan kepada mitra bisnis harus melampirkan surat keterangan. Jadi surat keterangan ini syaratnya dipotong PPh 0,5% oleh pemotong. Nah, ini contoh bentuk surat keterangannya ya. Nah, yang memiliki dua fungsi, yaitu supaya dipotong untuk PPh-nya jadi 0,5% dan tidak dipungut PPh pasal 22, baik PPh impor maupun pembelian barang. Kewajiban pemotongan PPh PP23 berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK 03/2018 bahwa pemotong PPh setengah persen ini yaitu adalah pembeli barang atau pengguna jasa. Pemotong PPh setengah persen ini memiliki kewajiban memastikan bahwa terdapat surat keterangan untuk setiap transaksi. PPh yang dipotong wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PPh yang disetor atas nama pihak yang dipotong. SSP PPh sebagai bukti potong harus ditandatangani dan diserahkan kepada wajib pajak yang dipotong. Yang terakhir, melaporkan SPT masa PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Terima kasih, sekian video dari saya. Jika ada yang kurang jelas, dapat tanyakan di kolom komentar dan juga bisa di link grup Telegram, bisa lihat di deskripsi channel ini. Terima kasih, bye-bye.